Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Fitri Indahyani SPI MSc, salah satu dosen program studi budidaya perairan pada Universitas Muhammadiyah Parepare. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen, unjuk kinerja, Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut sebagai PDD KTPT. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DIY, Delivery, Interaction, and Assessment, dalam proses pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai video pembelajaran adalah mata kuliah Sistem Informasi Geografis Aquakultur yang merupakan mata kuliah pada semester genap dengan bobot 3 SKS, di mana 2 SKS ini adalah teori dan 1 SKS-nya adalah praktikum. Syarat utama dari program mata kuliah ini adalah harus melulusi mata kuliah pengantar oceanografi. Deskripsi mata kuliah ini adalah mahasiswa belajar tentang definisi ruang lingkup sistem informasi dunia perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya, dan bagaimana aplikasi serta pemanfaatan sistem informasi geografis untuk pengelolaan perikanan Indonesia. Adapun bahan kajian dalam mata kuliah ini ada 10. Yang pertama adalah mengenai definisi ruang lingkup dan ilmu-ilmu yang terkait pada sistem informasi perikanan. Yang kedua adalah sejarah perkembangan sistem informasi geografis dan pemanfaatannya dalam bidang perikanan. Yang ketiga adalah konsep dasar sistem informasi, komponen dasar sistem informasi geografis, analisis data spasial pada sistem informasi geografis, penginderaan jauh pada sistem informasi geografis, konsep pemetaan dalam sistem informasi geografis, sistem informasi perikanan yang berbasis website, pemanfaatan informasi dalam manajemen perikanan, dan yang terakhir adalah aturan dan perundang-undangan sistem informasi perikanan. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama, menguasai konsep pengaplikasian dan pemanfaatan IPTEX untuk teknologi dan inovasi pada bidang usaha budidaya perikanan. Kemudian yang kedua, mampu mengkomunikasikan teknologi budidaya ke dalam komunitas yang beragam dan bekerja sebagai tim di bidang budidaya. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan serta tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya dan berdasarkan hasil analisis dan informasi data pada budidaya perairan. Yang keempat, mampu membuktikan potensi yang mendukung untuk pengembangan budidaya perairan. Adapun CPMK atau capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan sejarah dan perkembangan sistem informasi geografis. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami aplikasi dalam membuat suatu peta. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengoperasikan suatu aplikasi sistem informasi geografis. Yang keempat, mahasiswa mampu merancang peta perikanan di berbagai wilayah perairan Indonesia. Yang kelima, mahasiswa mampu menginterpretasikan suatu data peta sistem informasi geografis. Metode pembelajaran ini yang digunakan berbasis OB, Outcome Based Education, sehingga nantinya luarannya akan fokus pada capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yaitu mampu membuat peta sistem informasi geografis dan menginterpretasikannya. Untuk aspek penilaiannya, yang pertama ada aktivitas partisipatif yang berupa kehadiran dan keaktifan mahasiswa yang berbobot 10%. Kemudian ada hasil proyek yang berupa praktikum sebesar 20%. Kemudian ada tugas individu. Di tugas individu ini sudah terekap di antaranya ada kuis, kemudian ada tugas individu, kemudian ada tugas kelompok sebesar 20%. Kemudian ada
ujian terbagi dua, ada ujian tengah semester sebesar 20% dan ujian akhir semester sebesar 30%, jadi akumulasi 50%. Totalnya semua adalah 100%. Untuk selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran yang telah saya lakukan pada pertemuan 9 mengenai penginderaan jauh pada sistem informasi geografis. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan dari pertemuan sebelumnya, di mana pertemuan hari ini ada pertemuan ke-9 yang mengenai penginderaan jauh. Untuk sebelumnya, absensinya silahkan kalian akses untuk Google Form-nya ya, seperti biasa, silahkan diisi. Kemudian materi hari ini serta penuntun praktikumnya sudah saya upload di portal .umpar.ac.id. Jadi adik-adik sekalian silahkan nanti mengakses untuk materi dan praktikumnya untuk pekan berikutnya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penginderaan jauh pada sistem informasi geografis. Sebelum memulai, saya mau tanya dulu kepada adik-adik, untuk kita flashback dulu ya. Kita mau ingat dulu, apa sih materi sebelumnya yang ada di ingatan adik-adik sekalian? Boleh? Oh ya, silahkan. Dari sebelumnya itu konsep dasar sistem informasi geografis dan komponen dasar sistem informasi geografis. Iya, oke, baik. Terima kasih. Jadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai konsep dasar sistem informasi geografis dan komponen dasar sistem informasi geografis. Jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai penginderaan jauh pada sistem informasi geografis. Oke, ini adalah pokok bahasan yang akan kita kaji hari ini. Yang pertama itu mengenai definisi penginderaan jauh, kemudian komponen dasar penginderaan jauh, aplikasi penginderaan jauh pada bidang kelautan dan perikanan, kemudian apa sih manfaat dari penginderaan jauh ini baik bagi perikanan tangkap maupun budidaya. Oke, adapun sub CPMK pada hari ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang definisi, komponen, aplikasi dan manfaat penggunaan penginderaan jauh pada perikanan tangkap maupun budidaya. Jadi setelah kita membahas materi hari ini, adik-adik sudah paham apa definisi, apa komponen dan aplikasi serta manfaat dari penginderaan jauh ini. Oke. Selanjutnya ada referensi yang adik-adik nanti boleh boleh searching. Ini ada referensi, ada buku, kemudian juga saya memasukkan penelitian saya di sini ada di poin 3. Jadi adik-adik boleh mengkaji di situ untuk materi yang mengenai penginderaan jauh ini. Jadi ada jurnal saya yang saya masukkan di situ. Silahkan dikaji. Oke. Pertama, kita harus tahu dulu apa sih definisi dari penginderaan jauh itu. Kalau dari penginderaan berarti itu kita harus kita bisa lihat kan, itu kalau indera kita bisa pegang, kita bisa lihat, tapi ini kan ada jauh, penginderaan jauh. Jadi ibaratnya itu informasi apa sih, objek apa sih yang kita bisa lihat dari jauh tapi kita tidak menyentuh sama sekali. Jadi kita hanya bisa melihat tapi tidak bisa menyentuh, jaraknya yang jauh sekali, ada yang bahkan sampai ke pulau ini, ke pulau Sulawesi, ke pulau Kalimantan atau apa. Jadi kita bisa melihat dari jauh ya, tanpa melihat, tanpa memegang ceritanya, tanpa mengunjungi tempat itu. Jadi adik-adik bisa langsung mengetahui informasi yang ada di daerah tersebut. Itu adalah definisi dari penginderaan jauh. Secara sederhananya seperti ini, objek yang dari jauh biasanya itu dia menggunakan sensor atau yang terpasang di pesawat tersebut. Jadi ada sensor yang melengket di di bagian pesawat tersebut atau satelit tersebut. Nah, itulah nanti yang akan merekam penginderaan jauh, sensor-sensor yang ada di bawah yang adik mau lihat. Nah, misalnya adik mau lihat berapa sih suhu perairan pulau
misalnya Pulau Kalimantan, berapa sih suhu perairan yang ada di sana, berapa suhu perairan yang ada di Laut Flores, berapa suhu perairan yang ada di Teluk Bone. Jadi adik-adik tidak perlu langsung ke sana, tinggal bagaimana caranya kita bisa mengakses, melihat berapa suhu yang ada di sana tanpa harus ke tempat tersebut. Jadi itulah definisi secara sederhana dari penginderaan jauh. Oke, ini untuk komponen dasar penginderaan jauh di sini ada sumber tenaga. Jadi harus ada sumber tenaga. Matahari itu adalah salah satu sumber tenaga alami ya. Kemudian ada juga sumber buatan, sumber tenaga Sumber tenaga energi buatan. Kemudian ada atmosfer, lapisan udara yang dapat mempengaruhi energi yang dikirimkan dan yang dapat diterima. Jadi ada atmosfer yang di muka bumi ini kan ada atmosfer namanya. Kemudian ada objek, ya pastinya ini harus ada objek yang harus kita amati, ada benda apa yang harus kita amati yang menjadi sasaran pengamatan kita. Kemudian ada sensor. Nah, alat inilah sensor yang dipasang di atas dari pesawat. Misalnya ada drone ya. Contoh kecil ini adalah drone. Jadi di dalam drone ini ada alat di sini berupa sensor. Itulah nanti sensor yang memancarkan gelombang elektromagnetik. Jadi itu nanti yang akan diterima oleh sensor ini. Nah, sensor ini nanti akan menyuplai ke bagian penangkap sensor. Jadi ada lagi namanya bagian penangkap sensor. Itulah nanti yang memvalidasi untuk data-datanya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian ada wahana atau platform sensor yang dipasang pada pesawat tersebut. Kemudian ada data informasi mentah yang diperoleh dari sensor. Nah, itulah tadi yang saya bilang ada elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ini itulah data yang kita dapatkan. Data. Jadi misalnya suhunya berapa, klorofilnya berapa perairan tersebut. Jadi itulah nanti yang adik-adik dapatkan sebagai datanya, data atau informasinya. Kemudian ada pengguna. Nah, kalian adik-adik ini salah satu pengguna dari penginderaan jauh ini ya. Jadi kita dapat menafsirkan atau memanfaatkan data tersebut. Nah, mekanismenya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini ada beberapa matahari yang diterima oleh ini. Ini namanya apa nanti yang akan kita amati di sini. Jadi ada bangunan, ada ada suhu perairan, ada kehutanan. Ini nanti inilah nanti ada sensor yang dipasang kemudian ditancapkan pakai gelombang elektromagnetik. Inilah nanti gelombangnya memancarkan ke sini diterima oleh image processing system. Jadi inilah nanti yang akan menghasilkan data-data dari sini nanti yang akan digunakan oleh adik-adik sekalian, yang akan digunakan oleh nelayan kita atau yang akan digunakan oleh para peneliti untuk digunakan sebagai pemetaan atau hasilnya berupa peta nanti yang akan dimanfaatkan oleh adik-adik atau peneliti atau nelayan yang membutuhkan. Oke. Selanjutnya ini aplikasi penginderaan jauh di bidang kelautan dan perikanan. Sini yang pertama itu menyediakan informasi daerah budidaya rumput laut yang sesuai dan potensial. Jadi kalau misalnya kita pakai penginderaan jauh, kita bisa mendapatkan informasi mengenai rumput laut yang mana, daerahnya yang mana yang potensial, kemudian daerah budidaya yang mana yang baik untuk digunakan sebagai tempat membudidayakan. Kemudian ini juga bisa selain budidaya juga bisa gunakan untuk terumbu karang, mangrove dan sebagainya. Kemudian salah satu yang digunakan untuk penangkapan di sini dia bisa menggunakan zona potensi penangkapan ikan. Jadi nelayan tidak perlu jauh-jauh cari ikan ceritanya. Kita kan ke laut, kita tidak bisa lihat itu ikan di mana ada tempatnya. Jadi nelayan dengan menggunakan peta zona potensi penangkapan ini tidak perlu lagi, oh di sini ada tidak ikan ya, ada tidak ikan. Jadi dia sudah ada pemetaan bahwa di daerah sekian, di bujur dan lintang sekian itu ada tempat yang memang hasil tangkapannya sudah banyak. Maksudnya sudah ada dan potensial. Jadi mengurangi penggunaan bahan bakar ya, mengurangi tenaga. Jadi itu salah satu manfaat dari penggunaan zona potensial penangkapan ikan ini. Nah, ini teknologi satelit penginderaan jauh sebagai satelit yang penting dalam membantu penyediaan informasi perikanan tangkap untuk nelayan kita. Adapun manfaatnya di sini yang pertama yang tadi saya sebutkan bahwa ada berupa pemetaan, kemudian ada pemantauan lingkungan dan ada perikanan itu sendiri. Jadi manfaatnya bukan cuma untuk perikanan, bisa untuk bagian
kehutanan boleh, pertanian boleh, bisa juga untuk dimanfaatkan untuk kesehatan masyarakat, misalnya daerah stunting dan sebagainya. Itu bisa dimanfaatkan melalui pemetaan dan penggunaan penginderaan jauh ini. Oke, ini adalah salah satu contoh penelitian. Ini hasil ya, hasil yang didapatkan setelah tadi datanya itu tersensor, dimanfaatkan. Ini adalah hasil yang didapatkan untuk berupa peta. Jadi kurang lebih seperti ini. Inilah nanti yang akan dimanfaatkan oleh nelayan. Ini yang sebelah kiri ini berupa peta sebaran sumber daya STL atau suhu permukaan laut. Jadi di sini dia nelayan bisa memanfaatkan. Oh, di sini sekian bujur lintang, sekian sini, di sini banyak hasil tangkapannya. Jadi nelayan tidak perlu ke sini, ke sana, tidak perlu. Jadi cukup ke sini saja. Nah, itu adalah membantu nelayan. Contohnya ya, ini juga klorofilnya, klorofil sekian. Ini untuk bagaimana di mana terdapat banyak hasil tangkapan. Ini untuk budidaya untuk perikanan tangkap sendiri ya, manfaatnya kurang lebih seperti ini hasilnya. Kemudian ini untuk bidang budidaya. Nah, ini di sebelah yang atas ini peta kesesuaian rumput laut di Kecamatan Supa, Kabupaten Pindrang, tetangga kita ya. Jadi di sana sudah ada terplot bahwa ini daerahnya yang sangat sesuai. Di sini cara membacanya kurang lebih seperti ini. Sini ada daerah yang sesuai, itu yang hijau, kemudian tidak sesuai di sini. Jadi jangan bikin tambak di daerah yang berwarna pink, bikinlah tambak di daerah yang berwarna hijau. Disitulah daerah yang potensial untuk tambaknya. Kemudian di bawah juga ini ada peta kesesuaian lahan rumput laut di Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju di Sulawesi Barat. Jadi adik-adik boleh lihat di sini, ini adalah contoh lokasi yang dapat dimanfaatkan oleh tambak rumput laut di sana, di mana tempat yang sesuai untuk membuat semacam rumput laut, budidaya rumput laut. Nah, jadi ini sangat membantu ya. Ini salah satu contoh penggunaan penginderaan jauh. Ini juga salah satu terumbu karang yang ada di Jepara. Oke, ini salah satu penelitian saya yang membahas mengenai peta zona potensi penangkapan ikan tongkol di perairan Sulawesi Barat di Selat Makassar ya. Ini salah satu contohnya. Ini saya hanya mengambil contoh saja literatur, adik-adik bisa baca, bisa mengkaji lebih dalam supaya apa sih itu penginderaan jauh, bagaimana pemanfaatannya untuk zona potensi penangkapan ikan tongkol. Ini hasil yang saya dapatkan kurang lebih seperti ini petanya. Ya, jadi nanti hasilnya didapatkan berupa peta informasi seperti ini. Jadi manfaatnya untuk penginderaan jauh ini sangat banyak, bukan cuma untuk perikanan tangkap, bukan budidaya boleh, perkebunan boleh, kesehatan masyarakat juga boleh. Jadi semuanya bisa terekam, banyak yang bisa memanfaatkan. Oke, ini ada beberapa jurnal penelitian yang adik-adik bisa akses mengenai penangkapan, ada juga budidaya. Kalian bisa akses untuk jurnalnya. Ini jurnal internasional ya, bisa diupload, bisa diupdate untuk materi hari ini. Oke, ada pertanyaan? Ya, boleh. Baik, apakah aplikasi pengendaraan jauh ini dapat digunakan selain pada bidang perikanan? Oke, makasih. Tadi saya sudah sebutkan sebelumnya bahwa dalam penginderaan jauh ini tidak hanya digunakan untuk perikanan ya. Jadi kita bisa melihat misal dari kesehatan masyarakat ya misalnya. Jadi kesehatan masyarakat bisa memanfaatkan membuat peta atau semacam daerah di mana daerah tersebut daerah stunting tertinggi misalnya. Jadi pengamat yang dari jauh, peneliti yang dari jauh tidak perlu lagi datang ke tempat tersebut, cukup mengakses data. Oh, di tempat ini ternyata ada stuntingnya lebih tinggi, di daerah ini ada stuntingnya, di tempat ini ada penyakit ini yang menular, di daerah ini ada penyakit ini yang menular. Jadi kita tidak perlu datang ke lokasi tersebut. Itu salah satu contoh pemanfaatan di bidang kesehatan masyarakat. Kemudian di bagian misalnya di bagian kehutanan juga bisa termanfaatkan. Di sana dia penginderaan jauh ini dimanfaatkan pembuatan peta untuk
semacam hutan di mana sih yang bisa dilindungi, di mana lagi tempat yang bisa dimanfaatkan dengan baik. Kemudian di bagian pertanian, ini juga banyak yang menggunakan. Jadi bisa digunakan di daerah mana yang cocok untuk persawahan, daerah mana yang cocok untuk tambang, daerah tambang. Jadi kita tidak perlu langsung ke lokasi, kita bisa lihat, oh ini cocok ini untuk kita tanam padi, oh ini cocok ini untuk kita tanam sayur-sayuran. Nah, itu salah satu contoh di luar dari bidang perikanan ya. Oke, bagaimana? Paham? Oke. Ada lagi ya yang belum? Oh ya, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Langsung saja, pertanyaan saya, bagaimana proses mendapatkan data informasi mentah yang didapatkan melalui sensor? Oke, terima kasih. Saya mau perkenalkan dulu salah satu tempat mengakses informasi ini, salah satu penerima sensor yang ada di kota Parepare ini cuma ada satu, tetangga kita di sebelah itu ada 8 lembaga antariksa penerbangan penerbangan antariksa, intinya 8 lah istilahnya. Itu 8 itu salah satu tempat untuk menerima sensor. Jadi saya kebetulan kemarin pernah ke sana, di dalam situ. Jadi di atas kita ini, di atas bumi ini ada satelit yang lewat sekitar pukul 9 sampai 10 pagi. Jadi satelit ini melintas di atas Parepare, di atas Sulawesi Selatan, di atas Pulau Sulawesi. Jadi mereka melintas di atas situ, mereka merekam suhu permukaan laut, klorofil, arus, angin, kelembaban, semuanya. Jadi ada satelit itu bisa merekam, dia merekam semuanya apa yang ada di aktivitas di dalam di dalam Pulau Sulawesi ini. Jadi satelit itu melintas jam 9 sampai jam 10 pagi, kemudian besoknya 2 hari kemudian melintas lagi dengan jam yang sama. Jadi ada tetangga kita ya, lembaga antariksa. Jadi itu kita tidak perlu jauh-jauh cari data, kita tinggal ke sana mengusulkan data apa yang adik-adik butuhkan. Misalnya nanti ada yang mau penelitian mengenai tambak, apa yang dibutuhkan? Oh, dibutuhkan misalnya berapa suhunya ini tambak di sana, bagaimana topografinya, bagaimana unsur-unsur haranya di sana. Jadi kita bisa mengakses ke 8. Kita tinggal ke 8 masukkan surat izin, kita bisa tanya, saya butuh data ini. Jadi kita bisa langsung ambil data mentahnya di situ. Nah, datanya itu nanti kita upload ke dalam sistem namanya dalam pembuatan peta. Nanti datanya itu bisa kita manfaatkan untuk membuat peta. Oke, materi kita hari ini sudah selesai. Jadi seperti biasa kita tanya jawab atau kita adakan kuis ya sebelum selesai. Ini termasuk salah satu penilaian saya dalam menilai keaktifan dan pemahaman adik-adik sekalian. Oke, pertanyaan pertama, secara sederhana saja ya, apa sih definisi dari penginderaan jauh itu? Oke, ya silahkan Siti. Penginderaan jauh adalah proses mengamati dan mempelajari suatu objek dari jauh. Oke, terima kasih. Oke, jadi salah satu definisinya itu bagaimana kita memanfaatkan objek seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, bagaimana kita tanpa mengunjungi, tanpa memegang langsung, tanpa melihat langsung daerah tersebut. Ya, jadi kita bisa mengakses yang dari jauh. Contohnya adik-adik itu menonton semacam mencari tahu apa sih yang terjadi di daerah sana. Itu kan salah satu contoh pemanfaatan penginderaan jauh. Adik-adik tidak perlu ke sana, jadi tinggal lihat saja. Oh, ada ini, ada berita semacam ini. Itu salah satu pemanfaatan dari penginderaan jauh. Oke, kemudian yang kuis yang kedua, coba disebutkan, kan tadi ada beberapa komponen dari penginderaan jauh. Oke, siapa sih yang bisa menyebutkan satu saja komponen? Ya, silahkan, Siti. Baik, komponen dasar dalam penginderaan jauh antara lain yaitu sumber tenaga. Sumber tenaga itu dapat berupa energi matahari maupun energi buatan yang biasa disebut dengan sumber plastik dan sumber.
Oke, terima kasih. Jadi yang paling utama dalam komponen penginderaan jauh itu adalah sumber energi. Sumber energi ini ada dua, yang tadi saya sebutkan, ada matahari dan ada sumber energi buatan. Jadi kalau tidak ada keduanya ini, tidak bisa berjalan dengan baik untuk penginderaan jauh ini. Sekian, sebelum kita mengakhiri perkuliahan hari ini, ini untuk pertemuan selanjutnya adik-adik boleh searching ya, ini mengenai konsep pemetaan dalam sistem informasi. Boleh mencari, tanya sama Om Google dulu, apa definisi dan manfaat peta, jenis-jenis peta itu apa, komponen pemetaan dalam SIK. Nanti setelah materi ini kita akan praktikum bagaimana penggunaan sistem informasi ini, bagaimana kita membuat peta. Jadi setelah ini kita praktikum ya untuk pembuatan peta sistem informasi ini. Oke, sudah absen ya semua tadi. Oke, ya terima kasih. Saya ucapkan untuk pertemuan hari ini terima kasih ya. Silahkan diupdate silahkan diambil materinya dengan materi praktikumnya, dibaca-baca di portal.unpar.ac.id. Oke, terima kasih atas kehadirannya adik-adik sekalian. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran Sistem Informasi Geografis Aquakultur pada program studi budidaya perairan. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan dalam sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.